Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tashuruna biha bi ibadika salihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana wa iyyakum bi 'ilmihi wa qaramihi wa amatanihi wa asrarihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyati. Pasal ini tentang menerangkan hukum-hukumnya bermasalah kurban. Udhiyah itu bidammil hamzati, dengan didomah hamzahnya. Udhiyah bahwa ismu lima yuddahu minan na'ami yawma aidil nahari wa ayyamat tashriki taqruban ila Allah. Al-udhiyah dengan membaca dhammah huruf hamzahnya menurut pendapat yang paling masyhur, yaitu nama binatang ternak yang disembelih pada hari raya kurban dan hari tasyrik, karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan dengan lafaz udhiyah. Sekarang hukumnya kurban. Al-udhiyah itu hukumnya, wal udhiyah itu sunnatun muakkadatun ngalal kifayah. Fa idza hatta biha wahidun min ahlil baiti kafa'an jami'ihim. Mongko tatkalane wis ngelakoni, sehingga ketika salah satu dari penghuni suatu rumah tersebut telah ada yang melaksanakan, maka sudahlah mencukupi dari semuanya. Wala tajibul udhiyatu illa binadrin. Al-udhiyah tidak wajib kecuali dengan nadar. Wa yujzi'u fihal jad'u. Sekarang binatang-binatang kurban, binatang-binatang yang untuk berkurban yang bisa mencukupi di dalam udhiyah adalah kambing, domba. Domba kalau di daerah sendiri berarti gembel, itu usianya 1 tahun menginjak 2 tahun. Wasaniyu minal ma'zi wa huwa malahu sanatan wa ta'anna bisalisati. Dan kambing kacang yang berusia 2 tahun dan menginjak 3 tahun. Wasaniyu minal ma'zi wa huwa malahu sanatani wa ta'anna bisalisati. Memasuki 3 tahun. Terus Jawa. Baqarati wasaniyu minal malahu sanatani wa ta'anna bisalisati. Untuk siapa berkurban? Wadudzi'u badanatu an sab'atin istaraku fi dhahiyati biha. 1 ekor onta cukup digunakan kurban untuk 7 orang yang bersama-sama melakukan kurban dengan 1 onta, dengan berserikat, dengan gabungan. Itu onta 1 mencukupi 7 orang. Tusiul baqaratu an sab'atin kadzalik. Sapi pun begitu, mencukupi sapi tersebut itu juga 1 ekor mencukupi 7 orang. Tusiu mencukupi apa wedhus saking salah 1 orang tersebut itu lebih utama daripada gabungan 1 onta atau 1 sapi 7 orang. Itu lebih afdal. Jadi 1 ekor kambing hanya cukup digunakan kurban untuk satu orang. Kurban yang paling utama adalah onta, kemudian sapi, lalu kemudian kambing. Itu urut-urutannya prioritas atau keutamaan dalam segi beribadah kurban tersebut. Wa fi badin usadi wa arba'un la tujzi'u fi dhahaya. Ada 4 binatang. Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa
arba'atun itu 4 yang tidak mencukupi untuk dijadikan kurban, tidak mencukupi. Salah satunya adalah binatang yang buta, tak jelas, hewan picak. Matanya itu picak sudah jelas sekali, walaupun bulatannya matanya masih utuh menurut pendapat yang fil asoh. Itu yang pertama yang tidak mencukupi untuk berkurban. Yang keduanya itu al-arja'ul arjuha. Yang kedua adalah binatang pincang. Al-arja'ul bayinu arjuha. Jadi sing rengklang, binatang pincang yang nampak jelas pincangnya. Tiganya wasalisu, yang tidak mencukupi untuk berkurban binatang tersebut, yaitu al-maridatul bayinu marduha. Itu termasuk binatang yang sakit, meriang, ngerutur, genah bangetnya, itu termasuk tidak mencukupi untuk berkurban. Berkurban yang sing sehat binatangnya, ojo sakit-sakitan. Wala yadurru yasiru hadil umur. Wala yadurru berarti orang apa lah, orang membahayakan dan tidak masalah, maksudnya bila mana itu merupakan yasiru hadil umur, sedikit-sedikit kayak gitu, meriang sedikit kayak mandan meriang tok mandan meriang mandan pincang mandan ya, pinang orang kenapa itu merupakan tidak masalah. Sing yang keempatnya wala bingu ajfa'u wa hiya allati dhahaba ukhuha idza dimaghuha min al-huzal al-hasdi laha. Yang keempat itu merupakan binatang azwa al-azwa, bagi allati dhahaba mukhuha, binatang sing hilang bagian otaknya sebab terlalu kurus. Allati dhahaba mukhuha idza dimaghuha min al-huzal al-hasdi laha, dikarenakan sakit. Wa yusi'ul khasiyu an maqtumul hasiyataini wa maqsurul khur illam yusar fil lahmi. Sudah dianggap cukup berkurban dengan binatang yang dikebiri, maksudnya binatang yang dipotong 2 pelernya dan binatang yang pecah tanduknya jika memang tidak berpengaruh apa-apa pada dagingnya, itu boleh. Wajuzul hasiyu al-maqtumul hasiyatain wala maqsurul qar illam yusar fil lahmi wala tujzi'u maqtu'atu kullul udhuni wala ba'duha wala mahluqatu bila udhunin. Tidak mencukupi berkurban dengan binatang yang terpotong seluruh telinganya, sebagiannya atau terlahir tanpa telinga. Dan walal maqtu'atu dzanbi wala ba'dihi, wala maqtu'atu dzanbi wala ba'dihi, dan tidak mencukupi binatang yang terpotong seluruh atau sebagian ekor. Nah, sekarang untuk pelaksanaan penyembelihan kurban, an-nahr والنار ويدخل وقت الذبح للأضحية من الوقت صلاة العيد. Waktu penyembelihan kurban dimulai dari waktunya sholat hari raya, hari raya Idul Adha, maksudnya ketika terbitnya matahari hari raya kurban maksudnya, dan telah melewati kira-kira waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang dilakukan secara ringan, secara cepat. Ungkapan kitab ini adalah kitab Aradah. Wa yastamiru waqtu dhabhi ila ghurbi samsi min akhir ayyamit tashriq. Wa hiya salah satu mutasilatu bi asyril hijjati. Waktu penyembelihan binatang kurban tetap itu merupakan
Sampai kapan kurban tetap ada hingga terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Tanggal 10 kan Idul Adha, hari tasyrik itu 3 hari yang bergabung dengan Idul Adha. Berarti tanggal 11, 12, 13 itu sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Hari tasyrik adalah 3 hari yang bersambung setelahnya tanggal 10 Zulhijjah. Misalnya tanggal 10 Zulhijjah itu Selasa misalnya, berarti Rabu, Kamis, Jumat sampai Jumat. Hari Jumat tersebut sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari atau terbenamnya matahari. Itu bermasalah waktu penyembelihan. Nah, sekarang kesunahan kurban. Anda tabhi khamsatu asya'a wa yustahabbu. Ahadduha at-tasmiyatu fayaqulu dhabihu bismillah wa akmalu bismillahirrahmanirrahim. Sunahan untuk melaksanakan prosesi kurban itu ada 5. Yang pertama yaitu salah satunya adalah membaca bismillah. Maka orang yang menyembelih sunnah mengucapkan bismillah. Dan yang paling sempurna adalah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Walau lam yusammi halal madbuhu, dan seandainya orang yang menyembelih tidak mengucapkan bismillah, tidak mengucapkan bismillah, maka binatang korban yang disembelih tetap hukumnya halal. Tetap hukumnya halal. Yang kedua yaitu membaca sholawat. Membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sedikit-sedikitnya sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua yaitu membaca sholawat. Yang ketiga yaitu menghadap kiblat orang yang menyembelih dan binatangnya. Jadi yang ketiga adalah menghadapkan binatang kurbannya ke arah kiblat. Ayuwajjahu dhabihu madbaha lil qiblati wa yatawajjahu aidan. Maksudnya orang yang menyembelih menghadapkan leher binatang yang disembelih ke arah kiblat dan ia sendiri juga menghadap kiblat. Jadi hewannya dihadapkan maring. Kalau di sini khususnya itu hadap nang ulon, sing nyembelih juga madhep ulon. Yang keempat itu takbiru, membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Keempat itu adalah membaca takbir 3 kali. Maksudnya sebelum atau setelah membaca bismillah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya. Ar-rabi'u at-takbiru ay qibla tasmiyati aw ba'daha salasan kama qala Mawardi. Yang kelima yaitu berdoa semoga amal tersebut atau amal kurban tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu dhabi Allahumma hadi minka wa ilayka wa taqabbal ay hadil udhiyatu ni'matun minka alayya wa taqarrabtu biha ilayka fataqabbalha minni. Ya Allah, ini adalah dari Engkau, ini adalah merupakan nikmat dari panjenengan, menika kawula kembali akan datang panjenengan. Maka terimalah binatang kurban ini adalah nikmat dari panjenengan, dan aku mendekatkan diri datang panjenengan dengan binatang kurban ini. Maka terimalah binatang kurban ini dariku. Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal. Fataqabbal ini maksudnya ai hadil udhiyah, nikmatun minka, nikmat dari panjenengan alayya, fataqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Amin. Allahumma amin. Itu adalah doa
untuk diterima kurbannya. Sekarang yang memakan dagingnya, orang yang melaksanakan kurban tidak diperkenankan memakan apapun dari kurban yang dinadari. Al-mudahiyu syai'an minal udhiyatil manzurati wa la ya'kulu. Bila mana kurban nadar, kurban yang sudah dijanjikan dalam diri pribadi kita masing-masing, itu memang menjadikan kurban wajib. Sebab itu adalah ada nadar di dalamnya. Tubal tajibu alaihi tasadduqu bi jami'i lahmiha. Balik dia wajib mensedekahkan semua daging-dagingnya, wajib mensedekahkan semuanya. Sebab itu al-mudhiyatu syai'an minal udhiyatu al-mansuratu walaya semuanya, sebab ada nadarnya. Kemudian seandainya dia menunda untuk mensedekahkan hingga dia rusak atau kelalaian, maka wajib baginya untuk menggantinya. Dan sekarang boleh memakannya orang yang berkurban, boleh memakannya orang yang berkurban. Kurban sunnah maksudnya di sini, sebab tadi ada kurban nadar, dasarnya kurban adalah sunnah. Itu boleh memakannya sepertiga. Sedangkan untuk 2/3 maka ada yang mengatakan harus disedekahkan, dan ini diunggulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Tashih At-Tanbih. Wa yanqulu minal udhiyatul mutatawwi'ati biha sulusan alal jadid wa ma sulusani faqila yutasaddaqu bihima wa rajahahu Nawawi fi tashihi tanbih. Sedangkan untuk 2/3 sepertiga boleh dimakan, 2/3 untuk disedekahkan. Itu menurut pendapat yang merojehkan Imam Nawawi dalam kitab Tashih At-Tanbih. Wa qila yuhdi sulusa lil muslimin al-aghniya wa yansaddaqu bi sulusin al fuqara min lahmiha. Ada yang mengatakan bahwa ia menghadiahkan 1/3 dari dagingnya kepada kaum muslimin, menghadiahkan kepada kaum muslimin yang kaya, dan sedekahkan 1/3 kepada kaum fakir. Di dalam kitab Ar-Rawdah dan kitab asalnya yaitu Imam An-Nawawi, itu merupakan tidak mengunggulkan salah satu dari 2 pendapat tersebut. Walam yurjahu Nawawi fi Rawdah wa asliha syai'an min hadainil wajhain. Sekarang bila mana ada orang yang menjual daging kurban, wala yabi'u ay yahrumu 'alal mudahi bai'u syai'in min al-udhiyati min lahmiha aw sya'riha aw jildiha. Tidak boleh menjual, maksudnya bagi orang yang melaksanakan kurban diharamkan untuk menjual bagian dari binatang kurbannya, maksudnya dari daging, bulu atau kulitnya dan semacam itu. Tidak boleh. Begitu juga haram menjadikan bagian dari binatang kurban sebagai ongkos untuk penjagal, pemotong, singkromati dagingnya, ini untuk upah. Wa yut'imu hadman minal udhiyati mutawwi'atu bihal fuqara wal masyakin. Wajib memberi makan bagian dari binatang kurban dan kaum miskin. Tapi wal afdalu tasadduqu bi jami'iha illa luqmatan mudahiyu bi akliha fa innahu yusannu lahu dzalik. Yang paling utama, yang afdal itu mensedekahkan semuanya lah untuk daging kurban tersebut, kecuali 1, 2, beberapa cuil, beberapa pulukan atau beberapa sebagian kecil daging yang dimakan oleh orang yang melakukan kurban untuk mengharapkan berkah, karena sungguhnya hal itu disunahkan baginya. Ambil secuil, 2 cuil,
satu pulukan dua pulukan itu diniatkan untuk kesunahan tersebut, harapannya itu menjadikan keberkahan tersebut. Wa idza kalam ba'du wa tasaddaqu bil baqi hasalallahu sawabul tadhiyatu bil jami'i wa tasaddaqu bil ba'di. Ketika ia memakan sebagian dan sedekahkan yang lainnya, maka ia telah mendapatkan pahala berkurban semuanya dan pahala sedekah sebagian saja. Jadi hal tersebut mudah-mudahan kita bisa melaksanakan berkurban bagi orang yang mampu berkorban dan memberikan keberkahan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kewarasan, dijauhkan dari semua malapetaka, dijauhkan dari wabah yang masih menimpa di negeri kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan negara yang aman, tentram, masyarakat yang makmur dan kebahagiaan, bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita semuanya menjadikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan bab mengenai fasal atau menjelaskan tentang hukum-hukum kurban, mengambil dari kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu pasti banyak kurang di sana sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma fiq ila qaumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.